Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fatbro Channel. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor di pembelajaran ketiga. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu, semoga kita semua tetap sehat, tetap bahagia dan selalu bersemangat. Segera kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Simaklah bacaan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antar benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang sahabat pintar, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Tahukah kalian apa kata kunci itu? Kata kunci adalah suatu kata-kata yang menonjol dan dianggap penting di dalam suatu paragraf. Sekarang kita coba menentukan kata kunci yang ada di setiap paragraf dari bacaan ini. Ini adalah paragraf yang pertama. Pada paragraf pertama ini, kata kuncinya adalah makhluk hidup, lingkungan alam. Kemudian di paragraf kedua ini, kata kuncinya adalah benda mati dan makhluk hidup. Selanjutnya perhatikan paragraf ketiga. Tahukah kamu apa kata kuncinya? Ya, benar. Kata kunci paragraf ketiga adalah makhluk hidup
dan benda mati. Di paragraf keempat ini, kata kuncinya adalah hubungan, menyesuaikan diri, dan memanfaatkan alam. Dan di paragraf yang terakhir, yaitu paragraf kelima, kata kuncinya adalah manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan ketiga. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Jawaban berikut merupakan contoh saja ya. Kamu bisa membuat sendiri pertanyaan yang lain dengan lebih baik. Contoh pertanyaannya adalah, mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? Kemudian pertanyaan keempat, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Seperti pertanyaan nomor 3, jawaban berikut ini hanya contoh saja. Contoh pertanyaannya adalah, apa saja penggunaan teknologi dan pemanfaatannya? Pertanyaan kemudian, bagaimana kita bisa memanfaatkan alam? Pertanyaan terakhir nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Kesimpulannya adalah makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati. Contohnya adalah daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Kemudian soal nomor 4, jelaskanlah interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Yang terakhir nomor 5, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Sebagai contoh, misalnya para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Sahabat pintar, coba sekarang kita mengamati bentuk interaksi masyarakat di sekitar kita dengan lingkungan alamnya. Lalu tuliskan pada tabel berikut ini. Sebagai contoh, bentuk interaksi masyarakat dengan alam misalnya bercocok tanam. Hasil interaksinya dengan lingkungan alam yaitu mudah mendapatkan sayuran segar. Bentuk interaksi lainnya antara masyarakat dengan alam adalah menjadi nelayan. Hasil interaksi dengan lingkungan yang didapat adalah mudah mendapatkan berbagai jenis ikan. Bentuk interaksi lainnya adalah memelihara hewan ternak, misalnya sapi. Hasil interaksi yang diperoleh adalah mudah mendapatkan susu dan daging dari sapi yang diternak itu. Dan contoh yang terakhir adalah melakukan penghijauan. Hasil dari interaksi dengan alam yang diperoleh adalah tersedianya sumber air bersih dan udara yang sejuk. Sahabat pintar, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang?
Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Apa saja hak-hak tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Lalu, apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dan yang keempat, hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Sahabat pintar, tahukah kamu tentang hakmu sebagai siswa? Berikut ini hak-hak seorang siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik dan kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya.